Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kali ini. Teman-teman sekalian, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang yang namanya krisis ISBN yang baru-baru ini masih hangat ya. Beritanya muncul nih di Indonesia karena di Indonesia sedang krisis ISBN seperti itu. Sebelum bahas krisis itu dan opiniku terkait itu, yuk kita bahas dulu terkait yang namanya ISBN itu sendiri. Jadi ISBN itu adalah International Standard Book Number. Itu semacam nomor gitu yang diberikan gitu kan kepada suatu buku itu. Nah, jadi itu nomor unik ya. Yang memberikan nomor tersebut, ISBN tersebut, itu adalah ada tuh Badan Internasional ISBN yang pusatnya ada di London, dan yang memberikan ISBN kepada buku-buku yang diterbitkan di Indonesia itu adalah Perpusnas. Nah, fungsi dari ISBN itu sendiri sebenarnya adalah agar individu atau pihak-pihak tertentu itu dipermudah dalam mencari informasi dari buku terkait ya. Jadi misalnya kalian nih gitu mau tahu informasi dari buku tersebut, ya bisa aja langsung ketik aja gitu kan ISBN-nya di ISBN Reader online gitu kan. Ketik aja ISBN Reader online gitu. Nah, di situ kalian cantumkan ISBN-nya. Setelah itu bakal muncul tuh informasi terkait buku tersebut. Misalnya siapa sih ini penulisnya atau bahkan penerbitnya, seperti itu. Jadi intinya sih mempermudah gitu loh seseorang atau pihak-pihak tertentu dalam mencari informasi terkait buku yang diinginkan. Nah, tetapi entah kenapa gitu kan, fungsi dari ISBN itu sedikit bergeser gitu. Maksudnya bergeser adalah sekarang ISBN itu semacam tanda bahwasanya buku itu resmi atau tidak resmi gitu ya. Maksudnya adalah kayak ada label halal gitu loh. Jadi kalau makanan kan ada dari MUI gitu kan, atau BPOM gitu kan, oh ini emang bagus, kualitasnya bagus dan halal atau tidaknya gitu kan, MUI memberikan label tersebut gitu. Nah, di buku ini kayak semacam itu. Jadi kalau ada ISBN-nya, ini bukunya resmi atau tidak resmi. Aneh ya gitu loh. Sebenarnya sih terkait resmi atau tidak resmi itu seperti ini. Jadi kalau ada ISBN-nya berarti buku itu resmi diberikan nomor unik itu oleh Perpusnas gitu loh. Kalau tidak ada ISBN-nya berarti ya tidak resmi diberikan nomor unik gitu kan, atau emang nggak ada nomornya gitu loh. Hanya sebatas itu aja sih gitu. Jadi bukan terkait atau pemberian value buku ini itu buku yang berkualitas banget atau buku yang tidak berkualitas banget. Bukan semacam itu. Aku rasa buku itu semuanya baik gitu kan. Aku rasa seperti ini, opini pribadi ya, subjektif kayak gitu. Jadi nggak ada tuh istilahnya kalau buku itu tidak ada ISBN-nya berarti buku ini buku jelek. Nggak ada seperti, atau buku KW, nggak ada seperti itu. Ya kan, jadi ISBN itu fungsinya ya membantu kalian aja untuk mencari informasi dari buku tersebut. Dan aku rasa sih gimana ya, ISBN itu gini deh, jarang banget kita itu yang namanya mencari informasi dari buku tersebut gitu kan. Ya maksudnya kita membeli buku itu ya menikmati karyanya atau kok menikmati yang namanya isi bukunya gitu. Ya, setelah itu udah kelar gitu. Jarang banget kita pakai ISBN untuk tahu informasi dari buku tersebut gitu loh. Jadi emang sebagian kecil orang atau enggak sebagian kecil pihak-pihak tertentu yang menggunakan ISBN untuk mencari informasi tadi. Oke.
Halo. Anyway, lupa bilang bahwasanya ini weekend. Ini di sini hari Minggu sih sekarang. Bagi teman-teman yang nonton di hari Minggu itu, di hari Minggu ya selamat berakhir pekan. Tapi bagi teman-teman yang nonton ini di weekdays ya enjoy aja lah gitu. Anyway, jadi ini keluar dalam rangka pekerjaan mingguan. Maksudnya adalah ke grocery, kayak ke supermarket untuk beli bahan-bahan mingguan, karena selama hidup di Australia ini untuk mencukupi urusan perut itu belanjanya mingguan, jadi nggak bulanan atau nggak tiap hari, karena gimana ya, kalau tiap hari agak susah, repot, pulang kerja capek. Tapi kalau mingguan itu yang possible, dan weekend itu yang paling possible. Kalau belanjanya bulanan agak repot, isi kulkasnya ketemuan. Seperti itu. So let's go to the supermarket. Sebelum masuk ke tempat grocery belanja, sedikit bahas tentang krisis ISBN sebelum kita lanjut lagi lebih mendalam. Oke, jadi krisis ISBN sekarang ini banyak orang mengatakan itu nggak parah sih, tapi bagiku ya ada parahnya juga gitu loh. Seperti ini. Jadi yang aku sebutkan tadi, Badan Internasional dari ISBN itu ngasih yang namanya 1 juta gitu loh, kuota kepada negara Indonesia untuk menerbitkan buku. Jadi ngasih ISBN sekitar 1 juta. Itu pada tahun 2018. Ya. Dan kuota itu 1 juta itu diperuntukkan untuk 10 tahun ke depan. Jadi durasinya 10 tahun. Jadi 2018 ngasih, berarti habisnya kan 2028. Seperti itu. Nah, tapi sampai tahun 2023 gitu kan. Dari tahun 2018 tadi sampai 2023 Indonesia itu sudah menerbitkan buku sekitar 700, hampir 730-an buku ber-ISBN gitu loh. Jadi kurun waktunya kan 2018 ya, 19, 20, 21, 22, 23, 5 tahun itu udah 700, hampir 730-an gitu loh. Artinya tersisa 270-an. Dan itu masih sampai 2028. Artinya masanya masih panjang, tapi kuotanya udah mau habis nih gitu. Jadi cukup disayangkan ya. Baik lagi aku sampaikan bahwasannya lembaga ya kan, ataupun badan internasional ISBN itu ngasih 1 juta kuota, atau kita diberikan jatah 1 juta untuk menerbitkan buku. ISBN itu jumlah 1 juta. Dan sampai tahun 2023 Indonesia udah menerbitkan buku ber-ISBN sekitar hampir 730-an ribu ya, 730-an ribu buku. Artinya sangat besar sekali kayak gitu. Puncaknya itu ataupun masa penerbitan buku yang paling banyak itu ketika pandemi kemarin, COVID-19. Itu banyak orang publish buku seperti itu ya, karena mungkin produktif ya, di rumah aja sehingga nulis dan menerbitkan buku. Jumlah yang cukup fantastis. Dan krisisnya di mana? Krisisnya itu tadi adalah sekarang ini sisa atau kuota ISBN kita itu tinggal sedikit, sekitar 270-an ribu gitu kan, dan masanya masih panjang gitu. Artinya tiap tahun sampai tahun 2028 itu benar-benar harus dibatasi penerbitan buku gitu loh. Kalau tetap masif saja ya kuotanya habis gitu. Nah, alhasil ketika udah kuota habis
ya seseorang atau pihak gitu yang mau menerbitkan buku itu tidak memiliki yang namanya ISBN gitu loh. Artinya dia harus ditunda tuh penerbitannya sampai diberikan kuota lagi. Seperti itu. Itu artinya sampai 2028 ya kita itu nggak akan banyak menemukan buku-buku baru. Seperti itu karena Perpusnas sendiri bersama dengan penerbit-penerbit itu harus membatasi seperti itu. Ya, itu sebuah realita krisis ISBN. Oke, udah selesai packing belanjaannya, artinya selesai juga belanja grocery untuk minggu berikutnya. Maksudnya ini belanja untuk minggu depan gitu. So saatnya untuk meluncur pulang ke rumah. Oke, finally sampai juga di rumah setelah belanja mingguan. Oke, kita lanjut dari pembahasan kita ya. Dari suatu fenomena krisis ISBN ini bisa aku tangkap adalah adanya hal yang negatif, of course gitu, dan juga ada hal yang positif gitu. Negatifnya adalah sekarang Perpusnas dan juga pihak-pihak penerbit itu mesti selektif lagi dalam menerbitkan buku gitu dan memberikan ISBN gitu loh. Jadi dampaknya juga yang lebih ngedalam lagi adalah buku-buku yang berkualitas pun yang mestinya itu layak terbit harus tertunda gitu. Seperti itu. Dan juga alhasil banyak sekali buku-buku yang nggak bisa publish nih gitu, karena emang harus lebih diketatin lagi untuk publish bukunya ya oleh Perpusnas atau enggak pihak penerbit tersebut gitu, jadi nggak bisa asal kayak gitu. Nah untuk positifnya adalah bisa dilihat ternyata masyarakat Indonesia itu sendiri hegemoni dalam menulisnya itu cukup tinggi saat ini. Seperti itu, buktinya juga banyak juga yang menelurkan suatu buku kayak gitu. Tapi sayang sekali tidak dibarengi dengan yang namanya minat baca. Jadi nulisnya atau bukunya itu masif terbitnya, tapi minat baca orang itu rendah gitu. Jadi timpang lah istilahnya, seperti itu, imbalance. Nah aku pikir ada solusi alternatif nih mestinya dari krisis ini. Pertama mungkin adalah pihak-pihak terkait
bisa jadi membuat yang namanya standar book number itu versi nasional gitu loh ya. Jadi nggak harus internasional tapi nasional. Toh gitu kan, buku yang sudah terbit atau buku yang terbit itu juga distribusinya juga ke Indonesia sendiri gitu loh, untuk masyarakat Indonesia sendiri. Kalaupun ada buku Indo yang bisa ke luar negeri, itu juga melalui proses translate gitu loh, atau ahli bahasa. Nah kalau ada yang buku seperti itu memang harus punya internasional standar book number gitu. Tapi kalau as long as buku itu hanya di Indo saja gitu targetnya, misalnya untuk masyarakat Indonesia, ya nasional nomor itu aja udah cukup gitu loh. Standar book number versi nasional udah cukup menurutku, seperti itu ya kan. Terus kemudian selain daripada punya yang namanya standar book number versi nasional, nah ini mesti harus diperbanyak lagi. Yang kedua adalah platform gitu loh. Maksudnya seperti ini, para pencipta karya dalam artian di sini adalah penulis itu pengen setiap kali membuat suatu karya tulis itu bisa dinikmati oleh banyak orang gitu. Penulis yang baru sekalipun ketika bikin tulisan, meskipun karyanya itu bisa dikatakan belum bagus-bagus amat, tapi tetap ingin diterima oleh masyarakat, tetap ingin banyak orang itu menikmati karyanya gitu. Sehingga gitu kan, kalau memang harus selektif gitu dalam menerbitkan buku, para penulis yang baru ini itu mesti diwadahi gitu kan, lebih masif lagi, lebih menyeluruh lagi, lebih intens lagi, agar karyanya bisa didistribusikan ke banyak orang gitu, agar bisa dinikmati oleh banyak orang gitu. Contohnya aku baru awal-awal menulis gitu, bikin karya pertama gitu kan, aduh nggak bisa nih diterbitin gitu loh, karena emang harus selektif gitu kan terkait standar book numbernya gitu kan. Jadi mohon maaf ditunda dulu. Nah kecewa kan seperti itu, dan nggak mau pastinya. Alhasil gitu kan, oke, nggak bisa terbit tapi karyamu bisa masuk ke sini sehingga ini tetap bisa dibaca oleh banyak orang. Jadi ada alternatif untuk platformnya apapun itu gitu. Memang saat ini banyak gitu kan, kayak semacam blog web gitu yang gratis gitu kan, tapi perlu lebih banyak lagi, intinya seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah ini untuk para penulis gitu, adalah perlu yang namanya branding yang lebih masif lagi, lebih intens lagi gitu loh. Ini arahnya untuk mempengaruhi minat baca orang gitu loh. Karena untuk saat ini aku lihat orang itu baca karyanya siapa gitu ya kan. Jadi emang lihat dulu nih penulis siapa dulu nih gitu kan. Kalau penulisnya aku tahu dia emang keren, kemungkinan untuk membeli buku, membaca karyanya itu cukup tinggi gitu loh. Untuk saat ini seperti itu aku lihat. Jadi orang nggak random judulnya ini apa sih ini gitu kan, beli. Itu bisa saja terjadi tapi kemungkinan kecil gitu. Yang dilihat ini karyanya ini, beli gitu. Sekarang seperti itu aku lihat. Jadi emang para penulis ini yang udah keren, dan para penulis baru itu juga perlu self branding, personal brandingnya gitu ya, yang lebih dikentalkan lagi sehingga orang mengenalnya gitu kan, dan mau untuk baca karyanya seperti itu. Well, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini, dan aku mohon maaf gitu kalau semisal ada kekurangan atau bahkan kesalahan seperti itu ya. Kurang lebihnya aku mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.